كلام قديم لا يمل تنزه عن قولي وبالغنيات به أستفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جلي وحيرتي ويا ربي متعني بسر حروفي ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي بالقبر وصلي وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muzammil. Al-Muzammil ayat 9. Ayo Mas. Sana. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال فكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شهيدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا Sadaqallahul A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbul masyriqi wal maghrib la ilaha illahu fattahidhu wakila. Jadi kemarin kita sama Allah disuruh wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabdila. Jadi kita harus memperbanyak menyebut, berzikir, menyebut namanya Allah. Sedangkan Allah Rabbul Masyriqi wal Maghrib, yang merajai, yang menjadi Robnya timur dan barat. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Fattahidhu wakila. Jadi kalau sampean sudah meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhannya, Tuhan yang menguasai timur dan barat, maka sampean harus berikrar dalam hati bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada kekuatan, tidak ada mahabbah kecuali kepada Allah.
Fattahidhu wakila, dan semua urusan sampean harus wakila. Pasrahkan kepada Allah, Allah yang akan menyelesaikannya. Wakil itu wakil, pengganti. Jadi Allah yang akan menggantikan urusannya sampean, akhirnya menjadi urusannya Allah. Jadi misalkan kita mengajak orang untuk berbuat baik, yang penting kita sudah mengerjakan kebaikan itu terlebih dahulu, terus kita mengajak. Setelah mengajak, berhasil tidak berhasil itu udah urusan Allah. Yang penting kita ikhtiarnya adalah mengajak atau berdakwah. Kalau sekarang dikit-dikit kan dakwah sekarang ya, berdakwah. Wasbir ala ma yaqulun. Jadi kalau kita berdakwah, kita harus bersabar. Kenapa? Setiap yang kita ajak, setiap ajakan yang kita sampaikan pasti ada yang nyeletuk. Enggak akan iya semua. Besok kita kita yasinan. Ada yang bilang iya, ada yang bilang gitu. Ada yang setuju, ada yang enggak setuju, biasa. Kita harus bersabar. Apalagi yang tidak mau lebih banyak daripada yang mau. Wahjurhum hajron jamila. Jadi kalau ada orang yang mengatakan atau menanggapi ajakan kita itu buruk atau jelek, tinggalkan. Kalau udah nggak mau dikasih petunjuk, tinggalkan, jangan dipaksa. Tinggalkan dengan cara yang baik. Hajron jamila. Jadi jangan sampai ajakan kebaikan kita yang kita sampaikan menyebabkan dia jadi musuh kita. Hindari itu. Minimal kurangi. Jangan memperbanyak musuh, tapi memperbanyak teman. Gitu. Jadi misalkan Mas Anggit suka pergi climbing. Clubbing atau climbing? Ngajak kan, lu aku tak ikut mendaki gunung sambil aku nanti ajak untuk sholat subuh. Kebanyakan orang yang naik gunung nggak pernah sholat subuh, atau bahkan renungan malam tuh jam 3. Ustaz, siapa tahu nanti aku ajak untuk sholat apa? Qiyamul lail, sholat tahajud bareng. Kan belum pernah. Ini bisa jadi viral ini ya. Bisa jadi upload nanti ya. Dilarang waktunya Pak. Apa? Dilarang waktunya. Terus misalkan ngajak temennya, ayo kita buat gebrakan. Masa setiap kita naik gunung nggak pernah sholat. Ya kita sholat subuh. Naik gunung pertama ngajak sholat subuh. Naik gunung yang kedua, ketiga ngajak sholat tahajud misalkan. Ada yang mau, ada yang enggak. Yang enggak tinggalkan. Enggak usah dipaksa, apalagi dibully, enggak boleh. Ini ahli neraka, ini enggak boleh bilang kayak gitu ya. Kayak yoyo yang punya surga ya. Enggak boleh. Tinggalkan dulu, enggak usah dimasukkan hati. Kalau enggak mau terhadap petunjuk dari Allah yang kita sampaikan, tinggalkan. Enggak usah dimasukkan hati, cuek aja. Karena yang membuat atau menjadikan hudan di dalam hati kita, petunjuk di dalam hati kita itu Allah. Kita hanya ikhtiar saja. Kalau Kanjeng Nabi hanya sebagai utusan aja, rasulan, sebagai penyampai aja. Yang memberi petunjuk
Allah. Tinggalkan, jangan sampai sampean dari kawan akhirnya jadi lawan. Diajak sama Mas Anggit, karena nggak mau terus sama Mas Anggit dicuekin, nggak usah ditemenin itu, jarno. Jangan seperti itu. Kurangi musuh, perbanyak kawan. Hindari permusuhan, perbanyak kawan. Jadi kalau dia nggak mau diajak, ya tetap ditemenin, terus dianggap musuh karena nggak mau, karena nggak sama visi misinya terus dianggap musuh, nggak boleh. Kalau dalam hal kebaikan, tinggalkan kalau nggak mau, nggak usah nggak usah dipaksa, apalagi dimusuhin, nggak boleh. Perbanyak kawan, sedikit kan lawannya. Wadharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila. Wadharni, biar aku yang ngurus. Temanmu itu yang nggak mau itu loh, biar aku yang ngurus, kata Allah. Kan enak kan sudah. Kalau ada pekerjaan yang sulit, misalkan saya itu mau ikut apa kemarin tuh prakerja, udah masuk ke online-nya prakerja itu kan, terus aku nggak tahu ini jawabannya kok sulit ya, nggak tahu. Terus Anang datang, Bapak biar aku yang kerjakan, gitu kan. Bermakna apa gitu? Pak, bermakna kita itu dipermudah. Aku udah mentok ya, nggak bisa ngerjakan. Iya, wangil nih, zamannya nggak sama dengan zamanku ya. Soalnya itu loh nggak sama pada zamanku misalnya. Udah hang otaknya. Terus ada Anang datang. Ini loh aku ikut prakerja kok angin. Oh, tinggalkan Pak, biar aku yang kayak gitu. Biar aku yang ngurus. Wadharni, aku urusan kuis. Jadi kayak Anang tadi ngambil alih tugas saya itu, membuat saya kan plong ya. Alhamdulillah plong guys. Kalau Allah yang bilang wadharni, wah kita harus yakin karena Allah itu yang menguasai timur dan barat, dan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi dibantu sama Allah, itu dibantu. Allah yang bantu, mudah semuanya. Wal mukadzibina. Jadi orang-orang yang mendustakan ajakannya tadi, ajakan atas kebaikan tadi, kalau di sini kan Rasulullah yang ngajak. Terus diteruskan sama ulama-ulama sekarang, sama kiai-kiai sekarang tuh diteruskan. Biasa ada yang mendustai, ada yang ingkar, ada yang taat, biasa, udah umum sudah itu. Jadi kata Allah, wadharni wal mukadzibina, udah jadi urusan kuis. Orang-orang yang pembangkang itu, ulin na'mah, terhadap, kalau na'mah itu nikmah sama na'mah itu beda. Kalau na'mah itu Na'mah itu rezeki yang diberikan oleh Allah dipergunakan kepada yang maksiat, itu namanya na'mah. Kalau rezeki yang dari Allah dipergunakan untuk ibadah, itu namanya ni'mah. Jadi nggak sama ya. Na'mah sama ni'mah itu nggak sama. Na'mah itu karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita, rezeki, harta yang dititipkan kepada kita oleh Allah, itu dipergunakan kepada kemaksiatan, itu namanya na'mah. Kalau rezeki atau karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita terus kita pergunakan untuk ibadah, itu namanya nikmah. Terus misalkan sampean punya rezeki, habis gajian terus ke clubbing, terus ambil bir atau bawa ladies satu free gitu kan, di pintu masuk itu kan ada ladiesnya free itu kan ya, tinggal pilih aja, terus sama sampean gandeng, dibayarin sama sampean tiket masuknya, itu namanya na'mah.
bukan nikmat, bukan. Apalagi di dalam bermaksiat sampean, di mek-mek sama sampean. Ya pernah masuk ke kelabing itu. Waktu masuk saya kaget, karena para laki-lakinya itu buntung semua, nggak ada tangannya. Ya, masa apa kelompok dedemit semua ini? Kenapa? Karena nggak ada tangannya. Joget nggak ada tangannya. Kemana tangannya? Menyelinap di depannya ladiesnya. Tak tahu emak apa, saya nggak tahu. Itu namanya nakmah ya, beda ya sama nikmah ya. Terus sampean bilang, wah tadi malam luar biasa nikmatnya. Salah. Itu bukan nikmah, tapi nakmah. Beda ya. Dibawa terus minum bir, minum whisky atau minuman keras yang luar biasa enak katanya, yang harganya 1 sloki ada yang 1 juta. 1 sloki 1 juta, mending dibelikan cendol ya, kasihkan orang-orang. Wa mahilhum qalila, dan berikan mereka itu tangguhan sementara. Jadi kalau mau mengazab orang, Allah itu masih memberi peringatan, gak langsung diadab. Sampean bermaksiat sekarang, gak langsung diadab sekarang, udah. Kalau sampean gak bersyukur atas nikmatnya Allah itu, karunia yang diberikan Allah itu, sampean buat ke hal yang maksiat, yang dinamakan nakmah itu, Allah cuma ngasih warning, masih gak langsung diadab. Wala in kafartum in adzabi lasyadid. Dikasih warning. Ingat yo, azabku pedih loh, masih gitu ya. Enggak langsung diadab sampean tatkala bermaksiat terus langsung diadab mati. Enggak. Masih dikasih tenggang waktu. Ini dalam kemaksiatan. Juga seperti mubaligh, seperti ulama, seperti kiai sekarang itu dalam mengajak kebenaran, mengajak kebaikan, juga dianjurkan untuk tidak terburu-buru. Santai saja, gak usah terburu-buru. Mau kemana terburu-buru itu? Terburu-buru supaya umatnya Muhammad diajak itu ke arah kebaikan cepat. Jadi ngomong sekarang langsung beribadah sekarang, butuh proses. Jangan terburu-buru. Makanya wasbir, harus sabar. Jadi karena nggak mau terus terburu-buru supaya mau. Sama juga kita dalam beribadah, berdoa sama Allah, pinginnya terburu-buru. Berdoa sekarang pinginnya diistijabah 1 menit lagi gitu ya. Terburu-buru. Padahal waktu saya sowan ke Kiai Kudori namanya, itu sama Pak Hori itu, beliau dikasih doa sama orang tuanya, suruh amalkan sambil ikhtiar. Dia berdagang tahu, muter di desanya. Seorang kiai besar dididik sama ayahnya itu untuk berdagang tahu, muter di desa ke desa, tahu. Kalau sekarang kan enggak, cari berkah kalau sekarang. Jadi masyarakat berbondong-bondong beli tahunya yai karena ingin mendapatkan keberkahan. Kalau dulu enggak. Kiai Abdul Mu'ti itu memerintahkan atau mendidik anaknya itu suruh berdagang tahu, muter di kampungnya. Terus sambil dikasih doa. Ada doanya, ada amalannya ini, supaya kamu rezekinya nggak mampet, supaya lancar. Terus baca ini, dibaca. Berapa lama? 2 tahun. Dibaca selama 2 tahun. Sowan ke ayahnya, ayah, kok Pak Po sih ayah? Pak Po katanya. Bahkan
rugi. Udah berapa lama kamu ngamalkan doanya? 2 tahun aja. Loh, baru 2 tahun aja kok kamu bilang kalau kamu rezekinya belum lancar. Lanjutkan aja. Lanjutkan. Jadi mengistiqomahkan doa selama 2 tahun itu masih belum apa-apa. 2 tahun sampai ya berdoa 1 minggu pingin cepet dikabulkan sudah pikirannya aneh-aneh katanya. Kok bisa ya, Allah itu nggak adil. Aku udah tahajud berapa hari? 3 hari 3 hari udah mau minta dikabulkan doanya. Ini seorang kiai mendidik putranya, dikasih waktu 2 tahun mengeluh. Bukan mengeluh ya, mempertanyakan, kok belum ada perubahan ayah? Lanjutkan. Ada perubahan setelah 4 tahun lebih, baru ada perubahan. Jadi sudah matang, kejiwaannya sudah matang, mentalnya juga sudah matang, pengalamannya juga sudah hebat, mentalnya udah matang. Dia muter di desanya. Bayangkan kalau sampean jadi anak emas, anak mahkota raja, dididik untuk jualan tahu. Malu pasti, gengsi pasti. Kenapa kok nggak langsung woro-woro aja bilang ke abdi dalam, bilang ke masyarakat kalau mau beli tahu berkah ke sini. Baru setelah 4 tahun baru hasilnya sudah mulai ditampakkan hasilnya. Gitu caranya seorang ulama mendidik putranya atau anak-anaknya itu, dengan cara langsung praktek ke lapangan dan dikasih senjata yaitu doa. Seperti itu nih. Jadi jangan doa toh, usaha nggak ada, mentalnya nanti kena. Mental itu harus mental baja. Karena apa? Kenapa kiai kok mendidik putra putrinya seperti itu? Karena pada saat zamannya kiai itu tantangannya tidak seberat yang akan putra putrinya lalui nantinya. Lebih berat penerusnya dulu nggak ada HP, cuma ada TV hitam putih, dan satu kampung itu cuma ada satu dulu itu, kayak layar tancap gitu dulu. Sekarang TV di genggaman sudah. Ke kamar mandi bawa HP, ke kamar mandi bawa HP, bawa headset, nggak tahu nyetel apa itu kamar mandi. Hah? Allah kali. Nikmati kan kalau ke kamar mandi itu, nikmati itu bomnya, itu nikmati aromanya, dinikmati. Oh, aku makan sate baunya kayak gini. Makan durian kok harum gitu. Jadi kalau Allah menghadapi hambanya yang bermaksiat, umahilhum qalila. Jadi adabnya itu ditangguhkan sama Allah. Enggak langsung diadab. Inna ladaina angkalau wa jahima. Jadi ini menggambarkan siksaan bahwa yang akan dihadapi oleh pembangkang atau pendusta itu adalah ladaina angkala. Jadi ada rantai yang akan dipikul, yang akan diikatkan di lehernya kalian. Kok kalian orang yang pembangkang? Wajahima, dan di neraka itu besok itu apinya itu yang menyala-nyala. Kita ambil contoh aja. Jadi ada bara api neraka. Itu kalau ditaruh di telapak kaki kita itu, otak kita itu akan mendidih katanya Allah. Itu cuma bara api ya. Contohnya kalau kita sekarang sampai nginjak ini putung rokok itu yang lagi yang masih ada bara apinya itu, waduh,
udah mencelat sampean tuh. Kalau semisalkan kata Allah itu kalau ditaruh di telapak kaki, otaknya yang mendidih. Padahal di telapak kaki ya, tapi otaknya yang mendidih. Wa ta'aman dza ghussatin wa 'adzaban alima. Jadi makanannya kalau di neraka itu tahu apa zakum, buah zakum. Buah zakum itu buahnya itu kayak kelereng gini, tapi bulunya itu panjang-panjang kayak gini, tajam-tajam. Itu buah zakum. Buahnya itu kecil, rambutan tapi kecil kayak gini, tapi bulunya tuh panjang-panjang kayak jarum. Itu namanya buah zakum. Itu yang menjadi makanan pokoknya orang yang ada di neraka. Pasti sudah nanti kalau mau makan buah zakum, pasti ghussatin, pasti akan gak bisa ditelan tuh namanya, keselak pasti keselak dan berdarah-darah pastinya. Wa 'adzaban alima, dan mendapatkan azab yang alima, yang sangat pedih. Yauma tarjuful ardu wal jibal wa kanatil jibalu katsiban mahila. Jadi kalau sudah kiamat sudah datang, tarjuful ardu, maka bumi itu akan digoncangkan, akan ada gempa bumi. Wal jibalu wa kanatil jibal katsiba. Jadi gunung-gunung diterbangkan sama Allah, dihantam-hantamkan sampai gunung-gunung itu kalau sudah tabrakan itu akan berhamburan, akan jadi debu, akan jadi abu, terbang. Inna arsalna ilaikum rasula. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian semua rasulah. Jadi seorang rasul, sahidan alaikum, yang akan menjadi saksi atas kalian, kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana Allah telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Siapa rasulnya Fir'aun? Nabi Musa. Jadi nggak kaget yang terjadi sama Kanjeng Nabi Muhammad, sudah pernah ada contohnya pada zamannya Nabi Musa. Jadi Rasul diutus ke umatnya itu sebagai syahidan. Sebagai apa syahidan? Sebagai saksi. Saksi itu ada dua. Saksi melihat langsung kejadian apa yang disaksikan, atau tidak melihat langsung kejadian, itu saksi. Jadi misalkan ada orang mati, mati gantung diri misalkan. Saya tahu di kejadian di TKP itu ada orang gantung diri. Oh, matinya karena gantung diri. Itu saksi secara dohir, secara pandangan mata dohir. Ada juga saksi secara majasi. Kalau tadi secara hakiki, ini secara majas. Kalau secara majas itu sesuai dengan keilmuannya. Misalkan seorang dokter disuguhin mayat. Setelah diteliti, ini mayat matinya karena ada tersumbat pernafasannya misalkan, terus ada bekas cekikan dari tampar misalkan. Jadi seorang dokter menyimpulkan, oh orang ini mati karena tulang belakang di lehernya putus karena ada hentakan. Oh berarti matinya mati bunuh diri misalkan, pakai gantung tampar gitu, terus loncat akhirnya putus. Apa ini namanya? Tulang apa ini namanya?
ya tulang leher putus. Kalau tulang lehernya putus mati. Jadi kebanyakan orang yang gantung diri itu tulang lehernya putus bukan karena kehabisan nafas, enggak, matinya karena putus. Kalau kehabisan nafas lama masih. Orang itu masih 15 menit masih hidup biasanya. Nah, jadi seorang dokter itu dia bersaksi dengan keilmuannya walaupun dia tidak langsung melihat orang yang mati gantung diri itu di TKP. Tapi dia bersaksi dengan keilmuannya. Paham ya? Itu namanya syahidat. Sama juga kalau orang baru belajar thariqah seperti itu. Baru belajar pencak silat juga seperti itu. Mau mencak tok ya. Mau dikit-dikit nendang, dikit-dikit pukul gitu kan. Baru santas belajar biasa caper ya. Juga dalam hal thariqah kadang seperti itu. Jadi nanya sama orang-orang yang masih levelnya syariah, nanya, "Kamu pernah bersyahadat enggak?" "Ya pernah." "Di mana syahadatnya?" "Ya asyhadu alla ilaha illallah." "Apa maknanya itu?" "Ya aku bersaksi tidak ada Tuhan." "Kapan kamu menyaksikannya?" Wah, gitu. Itu menandakan bahwa tas belajar thariqah. Terus kama arsalna ila fir'auna rasula, juga ini pernah terjadi pada zamannya Kanjeng Nabi Musa. Dan Fir'aun ini orangnya yang luar biasa. Fa asa fir'auna rasula fa awadatnahu ahdan wa bila. Dan contoh bahwa Fir'aun itu pernah mendurhakai atau membohongi, menjadi pembangkang Rasul yang diutus pada saat itu. Siapa? Kanjeng Nabi Musa. Fa'awadatnahu, maka kami siksa Fir'aun tadi ahdan wabila, dengan siksaan yang sangat berat. Kenapa kok Fir'aun itu di ayat Al-Quran itu disebutkan sekitar 30 kali sebagai contoh kebobrokan, kebejatan, perlakuan yang buruk dari seorang yang kaya raya, raja di raja, bahkan saking hebatnya Fir'aun itu sampai mengaku dirinya Tuhan. Jadi pernah terjadi ada orang yang namanya Fir'aun yang jadi pembangkang terhadap Rasul yang diutus pada saat itu, yaitu Kanjeng Nabi Musa. Jadi sampean yang dijadikan contoh sama Allah itu Fir'aun yang gak pernah sakit, seorang raja kaya raya, bengis Fir'aun itu kan. Kalau kita melihat orang bunuh orang biasa, kalau sama Fir'aun sampai, kalau ayam itu sampai itunya, pitik-pitiknya itu apa? Anaknya ayam itu dibunuh semua sama Fir'aun. Kejam dia, raja yang kejam. Jadi Rasul pada saat itu Kanjeng Nabi Musa diutus kepada orang yang kejam, kepada raja yang kejam, raja yang hebat waktu itu, sampai mengaku dirinya Tuhan karena nggak pernah sakit. Kekuasaannya luar biasa Fir'aun. Rasul diutus ke orang seperti itu. Jadi melambangkan apa? Sebejat-bejatnya orang itu harus tetap kita menyampaikan tentang kebenaran. Apalagi sampean apa sampean? Cuma sampean kan muzammil kalau sampean ya. Sampean orang yang berselimut. Kalau sampean berselimut ke kemalasan. Tapi kalau Kanjeng Nabi berselimut dengan kenabian, dengan keilmuan, dengan kecintaan, gitu. Jadi di sini Allah itu untuk membuat sadar hamba-hambanya itu ada dua cara. Yang pertama
dengan menakut-nakutin. Inna ladaina angkalau wa jahima, kayak gitu. Awas loh, aku punya neraka loh, siksaannya yang luar biasa loh. Wa ta'aman dza ghussatin, awas makanannya juga enggak enak pol. Wa adzaban alima, dan di dalamnya juga itu ada siksa yang amat pedih loh. Jadi pertama Allah itu mengingatkan untuk menyadarkan hambanya itu dengan cara ancaman, dengan cara menakut-nakutin. Dengan diancam, misalkan sama anak kecil, kalau lihat HP tok nanti kamu matanya merah loh nanti loh. Akhirnya takut misalkan. Terus sampean misalkan udah umur berapa sekarang? Udah umur 20-an. Awas loh, kalau sampean nggak sholat malam, besok kehidupannya sampean itu akan sengsara. Sampean takut terhadap ancaman itu, berarti levelnya sampean level anak-anak ya. Kayak Alisa. Atau sebaliknya, Allah itu mengiming-imingi dengan surga. Itu kan neraka tadi, diiming-imingi dengan surga. Kalau di surga itu banyak ininya loh, mau minta apa aja ada, makanan sate ada, bakso ada, siomay ada, tahu tek ada, semua ada. Atau kalau anak kecil lagi diiming-imingi permen, kalau nanti mau sholat tak kasih permen loh. Kalau sampean sama seperti itu, berarti masih levelnya anak-anak. Terus gimana Pak yang benar? Hadirkan mahabbah, hadirkan cinta kepada Allah itu timbul dari dalam hati. Jadi nggak ada ancaman, nggak ada iming-imingan kenikmatan, nggak usah diiming-imingi surga, nggak usah diiming-imingi neraka. Sampai kalau mau ibadah saja, karena sudah punya mahabbah yang ada di dalam dada. Ya, seperti apa Pak contohnya mahabbah? Seorang ibu terhadap anaknya. Seorang ibu terhadap bayinya, dia akan merawat bayinya, menetei, menceboi. Apakah ada bayinya itu ngancam sama ibunya? Enggak tuh. Enggak. Awas loh Bu, kalau gue nggak ditetei sampai tak saduk loh. Enggak ada ya. Terus diiming-imingin Bu, kalau sampean berbuat baik, aku netei aku, ngerawat aku, nyeboi aku, nanti tak doakan loh sampean. Nggak ada bayi seperti itu ya. Jadi hadirkan setiap amal ibadah kita itu didasari karena kecintaan kita kepada Allah. Hadirkan rasa di dalam hati, hadirkan mahabbah di dalam hati, mahabbah cinta kepada ilahi Rabbi ya. Hadirkan dalam hati itu, hadirkan cinta. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. La ma'budah illallah, tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. La mahbubah illallah, tidak ada cinta kecuali cinta kepada Allah. Semoga kita termasuk hambanya yang mempunyai mahabbah dan juga dimahabbai ya. Mahabbah dan juga dimahabbai oleh Allah, dicintai oleh Allah, dan juga diberi kekuatan untuk bisa mencintai Allah. Jadi beribadahnya karena cinta. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili
hari